Baik, sudah nampak ya, Bu, ya? Udah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Lina. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berkumpulnya kita di tempat ini mungkin ada sesuatu hal yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Ini teh saya tuh mempunyai permasalahan ya. Anak-anak di sekolah saya tuh, khususnya untuk mata pelajaran saya misalnya, kurangnya motivasi belajar misalnya tuh. Mungkin yang saya amati sebenarnya itu mungkin karena eh, min- karena motivasi mereka tuh kelamaan memakai gadget ya, jadi kalau misalnya kita kasih pelajaran misalnya yang monoton itu jadi seperti bosan gitu. Jadi kalau udah bosan jadi cenderung untuk berbuat gitu, nggak bisa diam gitu, misalnya ngobrol sama teman-temannya gitu misalnya. Karena mungkin ada rasa bosan gitu ya, Hmm, jenuh gitu dalam oke, pelajaran. oke, dimengerti, Bu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ingin coba saya tanyakan. Yang pertama itu terkait dengan tadi masalah yang Ibu hadapi mungkin ya. Hmm. Eh, Apa yang ingin Ibu capai dari proses yang ingin dicoba dilalui dengan masalah tadi, kemudian juga mungkin nanti di akhir akan, ditemukan sebuah solusi yang sifatnya positif gitu ya dan konstruktif. Yang kedua, terkait tujuan yang menurut Ibu sangat penting, dan yang terakhir manfaat yang akan didapatkan ketika mencapai tujuan tersebut itu apa kira-kira? Mungkin yang ini ya, makanya ingin bertanya coaching kepada Pak Iqbal itu bagaimana sebenarnya Mak, untuk meningkatkan motivasi belajar anak gitu. Jadi anak tuh tidak misalnya tidak merasa bosan selama pelajaran saya misalnya tuh. Terus bagaimana terus ada trik-trik khusus gitu misalnya yang bikin anak tuh lebih konsentrasi dan lebih fokus terhadap mata pelajaran saya. Jadi tujuannya itu ya Pak ya, agar meningkatkan motivasi belajar anak gitu. Oke. Luar biasa sekali ya, ternyata memang penting kiranya untuk proses pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran itu tentu saja harus didasari atas motivasi belajar. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu sudah mempelajari hal-hal yang sekiranya penting untuk Ibu coba kembangkan dalam meningkatkan motivasi belajar? Atau adakah hal-hal yang sekiranya sudah Ibu lakukan Hmm, untuk mungkin upayanya? oh iya, udah pernah Pak. Jadi misalnya saya memakai eh, media pembelajaran yaitu misalnya pakai Infocus, terus pakai video pembelajaran, anak-anak itu lebih tertarik gitu ya, lebih lebih mau menyimak pelajaran gitu dengan lebih antusias gitu. Sudah itu mungkin permainan-permainan misalnya yang bisa menantang anak gitu dalam belajar. Tetapi misalnya harus seperti itu gitu. Jadi tidak anak-anak tuh untuk zaman sekarang tuh emang harus terus-terus dikasih eh misalnya game-game permainan gitu yang lebih menarik untuk anak, lebih interaktif gitu. Hmm, oke, dimengerti ya, Bu. Memang pada dasarnya apa yang Ibu tadi jelaskan itu memang sudah berkenaan ya, terkait dengan bagaimana Ibu mengkondisikan apa yang perlu Ibu coba gitu, terkait dengan masalah tadi, Ibu juga secara solutif sudah mencari solusinya seperti apa, dan Ibu secara tidak langsung tadi sudah mengerti sebetulnya ya, hal-hal yang sekiranya perlu Ibu coba kembali gitu. Iya. Nah, berikutnya terkait dengan konteks, eee, informasi ini. Adakah, beberapa hal yang sekiranya penting menurut Ibu demi ketercapaian tujuan yang ingin coba Ibu buat? Kalau tadi Mungkin kan mungkin gimana, Bu? hmm, jadi untuk pertamanya sih kita teh pengen anak tuh bukan sekedar juga tertarik juga paham tentang apa yang saya sampaikan atau misalnya tentang tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan gitu. Jadi makanya saya melakukan coaching ini kepada Papa, mungkin ada masukan gitu Pak, misalnya untuk yang lebih jadi selain menarik minat belajar anak juga, tetapi juga bisa anak tuh paham dan mengerti gitu apa yang misalnya materi apa yang saya sampaikan.
Jadi tidak sekedar misalnya hanya bermain saja gitu, Pak. Oke, dalam asas kebermaknaan mungkin ya, Bu, ya. Iya, Nah, Pak. yang ingin saya garis bawahi di sini, mungkin, Ibu pernah mengikuti kegiatan workshop misalkan di luar terkait dengan bagaimana cara peningkatan motivasi belajar peserta didik, Bu? Udah pernah, Pak, tapi mungkin untuk sesi misalnya kayak apa, pembelajaran secara langsung, misalnya teh contohnya nih, seperti ini misalnya ada videonya tuh masih belum ya, masih sekedar literasi saja gitu, Mhm. belum ada yang kontekstualnya gitu, misal pembelajaran yang ini contohnya seperti ini gitu, belum gitu, masih sekedar literasi yang, oh ini, materi yang awal aja gitu, belum ke prakteknya mungkin. Nah, itu dia, Bu. Mhm, Mungkin, dari awal Ibu literasi, hal yang perlu Ibu coba adalah melakukannya, mungkin itu ya. Nah, saran dari saya mungkin secara tidak langsung, Ibu sekarang coba deh, berpikir kembali bagaimana langkah-langkah yang perlu Ibu jabarkan, lalu Ibu coba. Nanti akan lihat bagaimana hasil daripada komparasi sebelum dan setelah Ibu melaksanakan proses yang akan Ibu coba lakukan. Salah satunya tadi dengan mendayagunakan multi mendayagunakan multimedia gitu, Pak? seperti itu, Bu. Mmm, Jadi kan kalau permainan misalkan gitu. betul, kalau misalkan metode pembelajaran itu memang harus variatif dan tentu saja harus disesuaikan dengan kodrat apa, Bu? Kodrat apa, Pak? Kodrat apa? Oh, kodrat zaman dan kodrat Nah, anaknya sendiri. betul Kodrat sekali, alam dan kodrat zamannya ya. betul, sesuai dengan filosofi yang kita pahami ya, Bu, ya. Ya. Nah, terkait Mmm, dengan konteks pembelajaran itu sendiri, setelah nanti Ibu coba rasakan hal-hal yang ada perubahan gitu, nanti, ada hal yang ingin coba saya tanyakan kembali itu. Terkait dengan rencana tindakan nih, bagaimana Ibu mencoba menguraikan langkah-langkah yang sekiranya konstruktif untuk mencapai yang tujuan yang ingin coba Ibu lakukan gitu. Bagaimana mmm, Bu kira-kira rencananya tuh? ya sih rencananya saya sih ke depannya mungkin karena kurangnya, kayak contoh ya untuk pembelajaran in yang interaktif, yang menyenangkan, terus tapi bermakna itu mungkin saya lihat di YouTube gitu ya, misalnya ada media tapi itu juga masih kurang ya di YouTube juga masih saya, masih apa, cari-cari gitu misalnya yang referensi, misalnya video pembelajaran, misalnya, ibu guru atau bapak guru yang telah melakukan pembelajaran yang interaktif, yang bermakna gitu. Mungkin yang lebih ke meningkatkan kompetensi diri lagi ya, Pak, ya? Mmm, Misalnya ikut lagi workshop lagi, oke. pelatihan-pelatihan lagi misalnya. Oke, baik, kita apresiasi dulu ya, apa yang, ingin Ibu Mhm, coba lakukan gitu. Itu mhm, memang langkah-langkah nyata yang bisa Ibu lakukan. Memang pada dasarnya Bu, kita dalam proses pendidikan, tidak serta-merta peserta didik saja yang harus belajar. Tentu saja kita juga sebagai guru harus menjadi pembelajar gitu. Dalam mhm. artian tadi Ibu sudah menjelaskan ya langkah-langkah yang harus, coba Ibu lakukan demi peningkatan wawasan. Baik, selain daripada itu, menurut Ibu ada nggak, hal-hal lain yang diperlukan oleh Ibu gitu dari sekolah, supaya keterlaksanaannya itu bisa tercapai dengan baik? Mmm, mungkin dukungan dari segi sarana dan prasarana ya, Pak, mungkin Betul, untuk media pembelajaran sama misalnya speaker aktif gitu ya, eee, ada misalnya kalau misalnya kadang harus saya misalnya kalau kayak speaker aktif biasanya kan yang kalau yang punya sekolah gitu, ada yang megangnya siapa gitu. Kadang mhm, suka suka kalau saya yang ini salah gitu. Jadi pengen ada orang juga yang mendukung gitu dalam hal pengoperasian misalnya yang speaker aktifnya gitu. Kalau yang laptop atau infocus mungkin saya bisa belajar, tapi kan yang speaker-nya harus ada orang yang mengarang karena kadang betul, suka ada rusak gitu, ada iya, apa, betul betul. kesalahan. Mungkin ada Nah, orang yang pertanyaan mendukung. mendasar dari saya, Bu, dalam proses fasilitasi di sekolah tuh, dalam Ibu proses pembelajaran ya, Bu, ya, dari segi sarana dan prasarana apakah sekarang kondisinya sudah mendukung atau belum, Bu, kira-kira? eee, Mendukung, tapi kadang-kadang emang suka ada kesalahan teknik, misalnya rusak gitu ya, jadi Mmm, harus orang itu yang memperbaikinya, kalau kita tuh oke, kadang nggak bisa gitu. Makanya kadang solusinya ya saya
kadang, mau berencana mau beli gitu, misalnya speaker yang Nah, betul, kecil. Bu. Betul. Kan sekarang ya relatif murah ya, Bu, ya. Iya, Speaker aktif yang via Bluetooth itu kan lumayan tuh, harganya mhm, relatif murah. Mungkin itu bisa menjadi solusi alternatif yang bisa Ibu coba gitu, terkait dengan iya. tadi keterbatasan daripada sarana dan prasarana di sekolah. Baik, lanjut ke beberapa hal yang ingin coba saya tanyakan ya, Bu, ya, terkait dengan pelaksanaan nih. Kira-kira bentuk tanggung jawab apa nih yang sekiranya Ibu coba ingin wujudkan ketika hal-hal tadi, rencana tadi itu sudah mulai berproses? Bentuk tanggung jawab dari Ibu itu seperti apa kira-kira? Pengen pengen meningkatkan motivasi belajar didik anak tuh lebih meningkat gitu ya, sebagai tanggung jawab saya sebagai guru gitu. Jadi ingin anak-anak tuh, eee, paham dengan misalnya ke sekolah tuh emang untuk belajar gitu, bukan untuk sekedar bermain, tetapi juga menerima ilmu dan pendidikan misalnya tuh. Jadi itu sebagai tanggung jawab saya untuk bisa menarik minat atau motivasi, didik anak supaya anak juga, merasa senang dan merasa tertarik pada pelajaran saya. Mhm. Oke, menurut pandangan Ibu nih, terkait dengan pendayagunaan media digital, seberapa tinggikah antusias siswa gitu ketika pembelajaran yang sifatnya konvensional seperti metode ceramah? Mohon maaf nih Bu, bukan membandingkannya atau mengkomparasikan, Hmm. mungkin ini hanya ingin melihat sejauh mana dari sudut pandang Ibu dengan jika dikomparasikan dengan pendayagunaan media digital misalkan. Kalau menurut pandangan Ibu seperti apa? Emang untuk di zaman sekarang ini ya Pak, penggunaan media digital itu sangat-sangat penting dan emang sesuai dengan kodratnya zamannya dan kodratnya anak-anak juga gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan anak yang sekarang kan anak apa-apa pakai gadget gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita disuguhkan gitu, kita menyuguhkan anak didik dengan pembelajaran yang konvensional bukan ini kan mengesampingkan yang konvensional gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita dibarengi dengan media digital, insya Allah anak-anak tuh tidak akan jenuh dan tidak akan merasa bosan gitu, dan tertarik pada pembelajaran yang kita berikan gitu. Oke. Nah, Dan itu betul, itu merupakan salah satu kunci daripada jawaban yang telah Ibu, buat atas masalah yang tadi Ibu ceritakan kepada saya di awal. mungkin Ternyata ya ya Bu, karena Bapak kan misalnya ahli IT ya, makanya saya pengen sharing gitu, apa kan pengen coaching ya, coach kepada Bapak gitu untuk bisa memberikan misalnya apa aja misalnya yang bisa menarik gitu, hal-hal apa saja yang bisa menarik motivasi anak gitu. ya betul. Dan Ibu tadi sudah menjabarkan ya dengan cukup baik dan cukup jelas bahwasanya ternyata pentingnya pemahaman kita terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa berhubungan dengan pendayagunaan media digital ternyata penting ya Bu ya. Pengembangan kompetensi guru pada hal tersebut juga ternyata sangat menunjang. Itu mungkin ya Bu ya, Ibu Ya, sendiri yang telah menemukan potensi, kemudian keadaan dan hal-hal yang sekiranya perlu Ibu kembangkan demi mewujudkan tujuan yang ingin coba Ibu rancang dan capai seperti itu. ya, Baik, mungkin cukup sekian ya Bu ya. untuk kegiatan coaching kita kali ini. Terima Terima kasih kasih. banyak. Nah, saya Ya, terima kasih Pak. sama-sama Ibu. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Di sini mungkin penting kiranya komunikasi kita tetap terjalin ya Bu ya. Saya juga ingin nanti melihat bagaimana proses yang telah Ibu capai, lalu bagaimana hambatan yang mungkin Ibu hadapi ketika proses tersebut sudah mulai dilakukan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya Bu. Ya, terima Terima kasih kasih banyak. Pak. Baik, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya Satu tepat ya menit. Bu ya. Ya, 1 menit tinggal berapa detik lagi. Bapak Nah, matikan heula Pak. oke, siap. Nah, sekarang coba refleksi dari Ibu bagaimana terkait dengan coaching yang sudah kita lakukan. Setelah menerima coach dari Bapak, saya merasa senang ya Pak ya, tercerahkan gitu. Jadi oh jadi selain selain permainan dan harus adanya media digital yang bisa menarik motivasi
motivasi belajar siswa. Terima kasih ya Pak untuk kedepannya, nanti saya akan usahakan untuk belajar biar bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal media pembelajaran. Begitu Pak, terima Baik, kasih ya Pak. sama-sama Ibu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, bahwasanya belajar itu kita lakukan sepanjang hayat ya Bu ya. Ya, Mengenali potensi kita dan juga keadaan siswa itu juga menjadi suatu usaha. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tetap semangat dan tetap siaga untuk selalu senantiasa belajar. ya terima Belajar kasih sepanjang Pak. hayat. Ya, Terima kasih Pak. baik, sama-sama Bu. Terima kasih banyak kita sudah melakukan refleksi yang sangat positif hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah mungkin ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. dan saya akan tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.